Kurang lebih kayak gitu karena dulu backgroundnya juga gue merasakan apa yang trader baru rasakan ya, yang kayak setiap minggu tuh kena margin call bisa 3 kali, 4 kali. Oke, ya. Wah bro, itu rasanya udah kayak sedekah bro. Halo Builders, selamat datang kembali di podcast Blog Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas tren-tren menarik, proyek terkini, dan juga hal-hal yang berpotensi keren dari seputar teknologi blockchain ataupun juga Web3. Saya Green Man Ron yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, seorang founder dari Cryptosium, yaitu Om Belva Driantama. Panggilannya Om ganteng lah. Belva. Oh, Om Belva. Tapi masih cocok dipanggil Om ya? Belum. Belum cocok. Masih single ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah single. Tergantung siapa yang nanya. Gue suka. Sebelum kita ngobrol nih lebih jauh nih, jadi manggil gimana? Kokoh manggil kakak gitu. Gue pernah, gue gak ada Cina-Cina dipanggil Kokoh. Lumayan sipit sih. Iya. Sipitnya doang, iya. Mas Belva lah ya. Iya, boleh. Nah, sebelum kita ngobrol jauh nih, Mas Belva, boleh share nggak sih sedikit intro tentang dirimu ke teman-teman builders? Background biasanya sekali ganti background saya ada belakangnya ini. Biru biasa. Beda. Jadi gue kuliah di jurusan Teknik Informatika di sebuah perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Warnanya merah. Nggak tahu lagi. Telkom. Telkom University. Nah, gue mau jawab, gue pikir karena ada biru-birunya BSI. Mantap. Telkom. Bandung ya. Iya lah Bandung dong, mana lagi? Bojong Soang Pride. Asik Bojong Soang. Mantap. Gue kuliah Teknik Informatika, terus habis itu ketemu sama temen gue, namanya Hafi. Kita udah ya lumayan deket banget lah pas lagi kuliah tuh udah ada berjuang untuk suatu hal bareng intinya gitu. Oke, gue kira udah ada percikan-percikan apa? Bukan. Mohon maaf disclaimer. Cowok. Nah, terus menjelang lulus kuliah waktu itu gue minta ngajarin dia tuh. Gue minta ngajarin dia, bro. Kan dia memang trading kan. Oke. Dia yang udah trading duluan. Sebenarnya gue kenal Bitcoin tuh udah dari 2017. Oke. Tapi belum nyentuh at all. Oke. Gue baru nyentuh tuh sekitar 2019-an lah. 2019. Nanya sama temanmu ini. Nanya sama teman gue ini. Nah, gue nanya akhirnya dia ngajarin gue mulai dari cara tradingnya, terus sini apa segala macam sampai akhirnya udah jalan setahun, gue udah makin paham banget. Habis itu baru 2021 kita bikin sebuah channel. Dulu namanya belum Cryptosium. Iya, karena dulu kita bikin cuma buat iseng-iseng aja. Oke, lawak-lawakan Lawak-lawakan doang. Namanya Fat Cat. Oke. Sangat menjual sekali namanya. Muka-muka scammer ya. Iya. Kucing gendut gitu. Ya kan begini. Namanya apa ya bro ya? Gue pikir gue suka kucing nih. Kucing apa yang lucu ya? Fat Cat. Udahlah, Fat Cat Crypto Terus akhirnya gue nyari gambar dari Google buat inspirasi. Terus akhirnya gue nemu di website apa sih yang semacam kayak freebie gitulah. Oh iya. Nemu tuh gue logo ada kucing pakai jubah gitu kan. Asik. Jadilah logo profile picture Fat Cat pada waktu itu belum Cryptosium. Nah, kan tadi lu bilang kayak nama-nama scammer tuh. Iya. Sekitar 1,5 tahun berjalan, akhirnya ada salah satu member kita ngomong ke grup diskusi, "Bang, ini logonya sama, Bang." gitu. Lu nggak protes gitu. Terus pas gue cek shitcoin. Ya. Ya memang basic kan begitu. Shitcoin kan ya udah gambar natal kan. Iya. Dari situ akhirnya gue sama teman gue bilang, "Bro, kayak kita ganti nama yang lebih serius deh." gitu. Ganti nama yang lebih serius, bikin logo sendiri yang lebih proper, akhirnya jadilah Cryptosium. Oke, mantap. Luar biasa. Tapi nggak sempat kena buzzer kan?
Rug Pull, scam nih gitu, penipuan gitu. Oh dulu iya dong. Oh iya banyak kan? Dulu iya dong lu bang. Iya dong. Dulu iya. Kan kita ada di pas peak-peaknya bulan 2021 tuh. Ya pas beres orang-orang menghujat semua dong. Oh iya betul. Penipuan nih sinyalnya nggak bener gitu kan, jago. Outlooknya udah low semua nih. Portonya gitu, merah kebakaran. Padahal sebenarnya kalau dihitung secara win rate sih masih oke, cuman mungkin karena merekanya aja yang over confident, over margin gitulah. Yes, panik selling segala macam lah ya. Ya masyarakat Indo masih begitu lah ya. Tapi sebenarnya nggak Indo doang sih. Secara global masih kayak gitu kan. Iya, ya global bener global. Nice. Bahkan sayangnya sampai sekarang kalau gue bilang tuh edukasi fundamentalnya sih yang masih kurang banget di dunia blockchain sama kripto ini. Karena kemarin aja pas kita ada acara itu masih ada yang nanya ke gue, bang cara ganti network ke Base gimana sih? Selamat di Indodax, bang cara ganti network ke Base nya gimana bang? Mohon maaf gimana ya ganti gimana? Anda mau ngerubah codingnya gitu. Menarik. Makanya ada Blok Dev. Jadi kalau kayak gitu jualan dulu gitu. Masuk. Kalau nanya gitu, nanyanya ke Blok Dev aja masuk gitu. Lumayan, nambah KPI, satu member. Jangan lupa dipencet captcha-nya. Banyak banget yang nggak mencet. Bang saya masuk, tapi kok nggak bisa ngechat? Ya lu nggak mencet captcha. Iya kan, banyak gitu. Males banget baca bro. Males banget baca. Oke, berarti lumayan terus ya perjalanannya 2017. Kenal 2017, ngobrol basicnya dari IT juga, teknik informatika segala macam, lalu creating. Nah, kalau awal creating tuh kenapa sih? Si Cryptosium ini mau bikin apa sih? Nah, ngelawak doang gitu balik lagi. Bukan. Soalnya ceritanya rada-rada scam, cerita pengalamannya rada-rada scam karena waktu itu nih gue buka buat semua channel Telegram habitnya seperti apa nih. Oke. Dulu habitnya. Berarti nanti abis ini kalau kita kena buzzer gitu aman ya? Bodo amat. Kita singkirkan. Jawab seru nih. Jadi kan namanya buleran, orang-orang cari profit kan. Yes, ya, betul. Termasuk channel-channel Telegram yang bisa dibilang sebagai apa? Sinyal provider lah. Ya. Sinyal provider. Nah, kayak Indosat, Telkomsel gitu. Enggak dong. Oh bukan. Beda. Kan sinyal provider. Iya, benar. Sinyal buat trading. Nah, gue tuh namanya waktu itu gue masih baru terjun, gue join subscribe ke beberapa tempat, ke beberapa channel di Telegram. Channel A, B, C, D sampai Z lah gitu, banyak lah. Bayarlah per bulan berapa per bulan, ada yang 300.000, ada yang 500.000 gitu-gitu. Banyak duit Anda ya? Alhamdulillah. Amin gitu. Doa Pak. Nah, lanjut. Dari beberapa channel yang gue join, itu gue ngeliat ini kok sinyalnya mirip-mirip atau bahkan ada yang sama persis ya. Gitu. Menarik. Terus akhirnya gue mikir nih kalau kayak gini berarti memang apakah bisnis modelnya memang seperti itu, ini, mereka hanya kopas dari tempat lain terus masukin ke channel mereka bikin VIP berbayar sendiri ya gitu-gitu kan. Ya itu sounds little bit scam sih, maksud gue itu bukan usaha lu sendiri, lu cuma modal kopas doang. Betul. Gitu kan. Kan yang 17 juta juga orang lebih begitu. Mohon maaf. Ada. Gua enggak bisa belain lagi. Enggak usah dibelain. Enggak bisa belain lagi. Kan punya Anda lebih bagus. Enggak sampai 17 juta kan, Aduh. Rada gerah mulai ya. Rada gerah. Iya. Paling enak membakar-bakar biar menyala katanya kan. Nah, jadi dari situ akhirnya gue mikir, ini kalau mereka bisa bikin kayak gini dengan mudahnya, kenapa enggak? Kenapa gue enggak gitu. Betul. Bisnis model. Akhirnya ya, to be honest, dulu kita pas awal kita juga ngikutin hal yang sama. Kita juga buka VIP berbayar, kita ambil sinyal dari tempat lain, beberapa tempat lain, tapi enggak yang full kopas. Ada tidak semua sinyal yang kita lihat itu bagus menurut kita. Karena kan kita punya ilmu sendiri, kita punya teknikal sendiri kan. Nah, setelah itu kita lihat ada misalkan dari provider A nih.
sinyalnya outlooknya seperti ini. Oh gue rasa kayaknya nggak make sense, skip. Gitu. Oke, Terus tetap ada kurasinya lagi ya. Tetap. Terus ada yang B. Oh nih kayaknya iya deh. Menurut ilmu yang gue pelajarin cocok nih. Nah, baru gue kaji, gue bikin outlook baru. Oke. Sumbernya dari dia. Sebetulnya lebih kepada pilihan koinnya aja sih. Pilihan koinnya, oke. Pilihan koinnya aja sih. Karena kan koin kan bejibun ya. Kalau di exchange Betul. kan ada 300, 400 gitu kan. Gak mungkin kalau gue sehari dalam waktu 5 jam gue screening 500 koin gak mungkin gitu. Betul, Akhirnya capek. kenapa gue tetap provide itu, kenapa gue tetap subscribe di channel VIP ABC itu untuk dapet pilihan koinnya aja. I see. Outlooknya gue bikin sendiri. Oke. Gitu. Awalnya dari situ. Awalnya dari situ dulu masih zaman-zaman Fatcat dulu. Ya, zaman-zaman jahiliyah lah ya. Zaman-zaman jahiliyah. Nah, tapi kalau sekarang tadi kan udah kebanyakan ngelawaknya, scam-scam segala macam gitu. Kita ngomongin serius dikit nih, yang beneran gitu. Kalau sekarang berarti memang sudah punya technical analysis yang memang ada timnya and whatsoever kayak gitu. Alhamdulillah udah ada 5 apa 6 orang gitu. Mantap, udah bisa ngegaji orang tuh. Di Ya? luar gua sama temen gua. Oke. Semakin banyak kita enggak. Alhamdulillah. Dapat naga mulu. Sekarang udah nggak butuh tempat sumber lagi ya. Sekarang udah organik bikin sendiri semua outlooknya. Nah, sebenarnya kalau kita ngambil dari tadi gitu ya, awal kena scam segala macam standar kan orang pasti kecemplung dulu ya kan. Kecemplung, lu tahu, lu belajar, dan kalau memang lu mau dapat learn-nya ya you can create something yang memang akhirnya jadi berguna kan. Gitu. Nah, sekarang dirimu punya Asian expertise. Oke nih, gue udah tahu nih koin-koin yang mana harus gue kayak gini kayak gitu, trading ya kan, cuan terus. Gitu. Nah, boleh dong di-share info-infonya kayak gimana sih Bang Min? Biasanya lu bikin setup Degen itu kayak gimana sih gitu? Kalau kita ngomongin Degen ya misalkan. Kalau kita ngomongin Degen itu kan biasanya lebih identik pada hal-hal yang baru muncul gitu kan. Terus kita masuk gitu kan. Ya, masuk di early ya. Ini perjalanannya cukup panjang sini, udah berapa tahun gue dalemin kripto gitu kan. Baru gue dapat tipping point kayaknya akan lebih untung kalau kita invest di spot tapi creating projectnya yang bagus, terus di hold untuk for the sake of bull run gitu. Oke, berarti setupnya udah nggak masuk ke dalam private or presale lagi jatuhnya kalau gitu, karena langsung belanja di spot atau gimana? Karena langsung di spot. Oke. Karena kan kita nggak ada akses untuk ke private sale. Ada tapi dikit. Enggak semua kan kita dapat akses di private sale-nya kan. Kalau mau dapat akses di private sale-nya ikut tokenomics. Jualan lagi banyak ya jualannya ya. Boleh lah banyak. Satu bapak ya. Bagus. Tokenomics produknya keren. Dia bisa mengikut sertakan retail ke private sale itu keren. Betul. Oke, berarti dari semua pengalaman itu ya kena scam dan lain-lain dirimu, maka itu yang dirimu bagikan di dalam si Cryptosium ini. Iya. Sih. Kurang lebih kayak gitu, karena dulu backgroundnya juga gue merasakan apa yang trader baru rasakan ya, yang kayak setiap minggu tuh kena margin call bisa 3 kali, 4 kali. Oke, ya. Wah bro, itu rasanya udah kayak sedekah bro. Sedekah. Lu ngeliat email margin call tuh udah dari awalnya kayak nyesel, nyesel sampai pada tahap ya udah kebal gitu bro. Ya udah kan udah dapat banyak dari yang lain. Receh lah gitu. Di belakang di berangkas masih banyak gitu. Kan pentingnya diversifikasi. Iya betul. Nah kayak gitu-gituan berarti di dalam Cryptosium komunitasmu ini yang kalian bagikan apa aja sih biasanya gitu di dalam Cryptosium ini? Banyak. Sharing-sharingnya. Banyak. Yang pertama udah pasti ada daily outlook. Daily outlook, oke. Daily outlook ada. Terus hasil riset yang di luar Degen ya, riset kayak misalkan data on-chain-nya Bitcoin seperti ini, on-chain-nya Solana kayak gini. Terus perihal misalkan kayak waktu kemarin ETF itu kalau orang-orang kan bahas ETF langsung nanti harganya langsung naik segala macam. Sedangkan di situ gue bilang enggak. Betul. ETF ketok palu ya udah harganya segitu. Lu nggak usah expect langsung 100k, enggak bakal, karena konsepnya enggak kayak gitu. Konsepnya tuh begini. ETF tuh gini, ETF tuh barang lama, konsepnya
bukan berarti Wells langsung beli dalam jumlah besar, enggak. Lu pada dibohongin sama influencer gue bilang. Nice sih, berarti literasinya memang memberikan dengan baik dan benar ya. Itu ya. Gitu, nggak seperti influencer gitu. Kurang lebih tadi lu bilang kayak gitu. Betul. Dibohongin influencer kan? Benar. Mau disebut nggak? Saya lupa siapa influencernya. Saya suka memancing nih. Biar tahu kan diserang buzzer gitu kan. Kita tahu 1.000, 10.000 buzzer itu. Scam. Menarik. Nah memang sebenarnya ya tanpa mau menyebut ya, gue sendiri pun juga merasa kayak dude influencer lu kan lu dibayar for satu koin segala macam, tapi lu rela membuang literasi seharusnya yang sebenarnya kayak cuman buat apa sih gitu, nyari konten dan lain-lain. Benar. Kalau gue lebih condong kepada lu tahu suatu barang nih, lu pelajarin dulu fundamentalnya Yes, apa. betul. Gitu kan. Diornya bener-bener ya udah teknologinya fundamental, use case dan lain-lain kan. Nice sih. Terus lain itu juga yang kita sharing ada gue tuh sering banget dalam 1 minggu nih gue ngeriset koin apa aja yang mau listing di Binance, yang mau listing di Bybit. Nah proses kurasinya sih itu yang lumayan takes time ya. Yes. Yang apa yang dilakuin sama kalau ada launchpad tokonomi itu makanya gue jujur gue kebantu banget. Karena itu yang gue lakuin sehari-hari. Ngelis ada beberapa project nih yang baru muncul entah di Twitter, entah lihat di CMC apa apa di mana gitu. Terus gue riset, gue pelajarin white papernya, cari siapa investornya, background direkturnya kayak gimana nih, orang dari mana. Wah, banyak lah gitulah. Pasti makanya menyeluruh lah ya Dionnya. Capek. Nah, itu yang kita share juga ke member. Di komunitas. I see. Tapi ada punya bot nggak kayak signal gitu masih ada nggak? Atau bot trading, algo trading, whatever gitu? Oh enggak, kalau bot trading sama algo trading enggak. Cuma sinyalnya Outlook-nya manual. Outlook-nya manual. Kalau mau pakai bot boleh pakai jasa saya, Kakak. Oh iya. Jualan juga ya, mohon maaf ya. Mohon maaf kayak jualannya, ada jualan ekonomi gitu. Ini jualan software saya. Saya bisa kalau mau bikin bot-bot gitu. Siap. Daripada capek kan. Sekali bayar selesai kok. Iya. Takut. Oke, berarti dari semuanya itu banyak sampai saat ini, dari pertama mungkin dari tanpa fat cat-nya kita sebut ya, ketika udah mulai Cryptosium udah berapa banyak sih yang join di komunitasmu? Di Telegram tuh ada 13.900 kalau nggak salah. Oh wow, 13.000. I see, menarik. Twitternya 9.000 something lah. Followers Twitter ya. Masih kecil bro. Masih kecil? Enggak lah, kecilan Blog Dev. Ntar saya marahin ya anak konten saya nih. Nah, mau berguru saya sebenarnya untuk JBJB Twitter. Cryptosium tuh baru dibuat bulan November apa Desember tahun lalu 2023. Kita baru mulai aktif Februari kemarin lah apa Januari kemarin gitu. Nice sih. Tapi market memang masih akan ada terus ya. I mean kayak news member harian, mingguan ada terus yang join. Iya, kita ketolong karena kita lihat momentumnya bullrun ya. Nah, jadi ya, pasti seksi gitu. Pasti. Kita lihat di Desember 2025 paling udah berkurang lagi. Most likely begitu ya. Apa yang mau dijual barang ya merah semua ya. Nggak bisa jadi porto. I see. Nah oke. Itu kan berarti cara how to belinya gitu ya. Lu udah ngebantu orang dengan ini loh, ini yang menurut kami ini the best nih. Kalian bisa invest di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, anggap ada chance-nya ini cuma terjadi exit liquidity-nya orang or whatsoever gitu kan. Lalu kalian punya prevent untuk kesana nggak sih? Biar para investor ini nggak kena exit liquidity-nya para si whales kayak gitu. Ada nggak sih? Dari misalkan udah itu kan kalau gitu berarti kita ngomongin token-token yang udah selesai ICO ya, yang spotnya udah matang lah gitu kan. Setelah kita ngelihat background dari project ini apa, ya kita lihat ini aja juga, lihat technical analisisnya dulu. Gitu. Tapi kalau gue personally, kalau gue udah pede ini barang bagus, gue langsung HK saat itu. Gitu. Langsung di-cut. Langsung. Kalau teman gue beda lagi nih. Berarti tiap orang memang beda-beda. Beda-beda. Misalkan dia biasanya kalau udah ada project ini udah kita shortlist gitu, terus gue udah bilang, bro, nih barang bagus, coba lu kasihin outlooknya gitu. Misalkan katakanlah harga market price koin A $0.9 gitu, terus harusnya demand buat belinya di 0,7. Yes. Temen gue nih belinya nunggunya di 0,4.
Oh, anjir. Kurang ajar emang, nggak tahu diri. Lumayan biar cuannya kan nambah. Iya kenceng. betul, tapi ujung-ujungnya yang terjadi adalah nggak dapat. Ketinggalan. Iya ketinggalan. Udah kudu naik kan gitu. Udah nungguin turun udah doa-doa gitu kan kabur gitu. Gue yang dapat karena gue HK gitu. Ya benar. Ya berarti lebih ya tiap orang beda-beda adalah karena apa ya? Ya eagernya mereka gitu kan segala macam masih mau ayo udah hajar terus gitu. Ternyata kan jackpot gitu kan. Jackpotnya tapi ke bawah bukan ke atas. Jadinya anxiong gitu kan. Oke, menarik. Tapi berarti preventifnya pun juga memang kalian suggest-kan cuman balik lagi ya ke masing-masing orang. Pasti. Gitu. Pasti. Makanya ya, bahasanya kita nggak bisa kontrol lah ya. Kalian cuma ngasih suggest lu mau ikutin monggo, enggak mah ya udah. Iya. Gitu. Karena kan lately ya influencer balik lagi ya ngomong influencer banyak juga tuh yang ngepom-pom, ayo beli sini gitu. Udah naik, ya udah dicabut, boom, yang lainnya kan tinggalan. Nah, kan momen-momen kayak gitu banyak tuh. Tukang-tukang goreng gitu. Banyak banget. Goceng 2. Iya, banyak banget. Gorengan enak tuh. Aduh lapar kayak gitu. Oke. Ya. Besok kita keluarkan yang ini udah bagus nih ya. Oke. Biar jadi kayak yang punya tetangga. Mantap. Berarti dari semua itu ada dan berjalan. Berarti dari 2021, 2 tahun 3 tahun Cryptosium nih. Iya 3 tahun lah. 3 tahun. Mantap. Pakai marketing nggak sih? Punya tim marketing nggak sih? Enggak Nggak ada. punya. Nggak punya. Karena kan habitnya waktu itu channel Telegram ya di Telegram tok gitu kan. Oke. Ya jadi memang di Twitter ada gitu. Cuman waktu itu kita belum main. Oh, Trikinya di Telegram adalah itu kan bukan Telegram kan hanya messaging app sebetulnya. yes. Tapi dia punya fitur channel gitu Ya. kan. Kita nggak bisa promosi kayak gimana kecuali kita ngelakuin paid promote atau cross promotion Oke. ke channel lainnya. Ke channel lainnya. Yang Paling udah lebih besar atau cross promotion tukeran barter Oke, konten betul kayak gitu. Oke gitu. Berarti konten aktif baru mulai ketika bikin Twitter. Iya, Oke, baru mulai bikin itu. Menarik. Nah, jadi kalau tadi udah ngomong ini the Degen and whatsoever, berarti ada berhubungan atau koneksi pakai DeFi juga nggak sih untuk do the things-nya kayak belanja di spotnya atau segala macam atau memang pakai checks aja atau memang pakai DEX juga? Dex tuh pasti Oke. dari ya lebih prefer karena lebih seksi dari Dex. Oke. Karena kalau yang udah dicek harganya udah keburu matang dong. Oh iya betul, beda. Gue bisa nyari dari Dex dulu dari kok gue lupa nama platformnya apa sih nama Dexnya? AV kah? Dex Screener. Oh, Dex Cleaner. Oke. Dari Dex Screener di situ waktu banyak kan nyari dari berbagai macam chain lah. Oke. Dari ininya BNB, Solana, Ethereum, Polygon. Itu screening semua banyak. Cari nih mana yang karena kalau kita buka di Dex Screener itu kan namanya macam-macam tuh. Lucu-lucu lah namanya lah. Nama-nama shitcoin lah, Bro. Sampai yang nggak kepikiran bisa ya dibikin ya namanya shitcoin memang. Dulu aja waktu zaman kita Pilpres kemarin, ada tuh shitcoin namanya Prabowo 02. Ada. asli Ada, bener. asli ada terus dari bulan lalu gue udah lihat ada Trump/Sol Yeah, ada Trump win apa gitu. Ya itu kan yang harus kita hindari yang kayak gitu-gitu ya. Betul. Kalau memang untuk mau nge-hold gitu kan. Tapi kalau untuk spekulatif doang ya judi lah, why not? Jangan. Bukan. Tolong jangan bukan nanti. Karena bentar lagi tadi ciduk gue. Ya bisa dari Dex itu kita screening dulu. Yang first thing first dari namanya bukan nama-nama yang Aneh-aneh nggak scam jelas, gitu. ya. Terus buka kelihatan websitenya apa, websitenya proper atau enggak, lihat Twitternya, lihat profile foundernya, terus dicari lah mulai segala macam dari situ hingga akhirnya kelihatan nih kapan dia bakal listing di checks. Oh, gitu. yes. Karena ya barang-barang di Dex itu menarik banget sih. Menarik Pastinya. banget. Karena memang ya the first thingnya kan kalau token-token kayak gitu pasti mereka nggak mungkin listing checks dong duit dari Iya, mana ya pasti kan duit dari listingnya di mana, Dex. benar. Oke, menarik. Dan salah satu filtering yang bukan paling ya, cukup penting menurut gua filtering dia ininya sih
security auditnya siapa. Oh, security editornya. Udah atau Oke. belum. Nah, Oh, yes, yes, kalau yes, kalau yes. udah biasanya kalau udah ya di ini sama Certik ya udah lumayan lah. I see. Tapi memang Estetik nama masih bagus sampai saat ini. Masih nomor 1. Masih. Masih nomor 1. Oke, menarik. Kalau auditor lah ya untuk Auditor, sisi. benar. Oke, nah berarti dari semua itu dirimu memantau nih kan punya watcher. Nah, dirimu lalu ngecek juga nggak kayak wallet watcher gitu kan, whales-nya gitu. Lu mantau wallet mereka juga? Mantau. Pakai Arkam, Bro. Akhirnya oke. Arkam Intelligence itu temen gue juga yang ngasih tahu dari. Yes. Taunya dari dulu dari pas awal banget Arkam muncul. Betul, awal gue sempat ngikutin juga sih testnetnya si Arkam waktu itu. Iya, mulai dari testnet ya. Iya kan sebelum launching, wih. Gitu. Dapat invitation ininya kan. Iya, Cuma betul. ada 10 list apa buat nama temen yang di event gitu. Betul. Kayak betul. Cuma memang harus masuk 10 nanti baru lu dapat airdrop lah ya, Iya. segala macam dan lain-lain gitu. Pas gue buka website-nya, anjir, berasa kayak Iron Man, Bro. Asli. Website-nya keren memang, Berasa website-nya keren. punya Jarvis anjir. Iya, karena memang dia sistem AI-nya banyak, lalu ya itu tadi gue tanya tentang watcher segala macam yang ngebantu kalau lu mau ngomongin porto. Parah. Dan dia automatically-nya ya lu bisa setting any kind of thing gitu. Nah, itu bener. bentuk botnya. Kalau di Arkam kita sering mantaunya misalkan dari beberapa walletnya Checks besar lah. Oke. Binance tuh kan punya beberapa banyak wallet, ya kan. Kalau misalkan ada satu tempat yang gue asumsikan karena gue udah mantau cukup lama, yang gue asumsikan ini jadi tempat penyimpanan utamanya gitu. Oke. Kalau yang lain hanya keluar masuk gitu doang. Nah, kalau ada sampai barang yang masuk ke tempat penyimpanan utamanya dia, address utamanya dia, nah ini perlu gue watchlist nih. Perlu dimasukin nih kan. Apalagi kalau misalkan ada token yang masuk entah belum sampai ke wallet utama, baru ke wallet recehannya doang. Tapi namanya bukan nama yang familiar nih. Oke. Wah, ini mau bikin apa nih mereka nih? Gitu, ya kan? Itu pasti gua watchlist juga projectnya. Mantap. Nah dari situ dirimu yang lakukan dan share bantu di si Cryptosium ini. Iya. Menarik. Kak, ngerasa udah lumayan lama juga kita ngobrol, kurang lebih udah 2 hari gitu ya. Duh, makasih banyak nih. Siap. Mas Belva buat sharing-sharingnya. Nah, sebelum gue kasih closing statement nih, ada satu pertanyaan. Kira-kira nih kisi-kisi gitu ya buat teman-teman investor, trader dan lain-lain. Tahun ini atau kira-kira ke depan trennya sedang apa sih nih token-token? Bullish ya, lah, apalagi. spill dikit-dikit. Bullish lah apalagi. Ya kalau bullish mah udah pasti. I mean mungkin narasi tokennya kah, token-token ini atau apa? Yang belum naik ya. Aduh. Nama sektornya apa sih? CBDC. Oh, CBDC belum perform sama sekali. CBDC belum perform sama sekali. Kalau kayak perihal ke IoT udah lewat, terus AI juga udah 2 tahun lalu kayaknya. AI kayak masih baru mau mulai lagi deh. Baru mau mulai lagi. Oke. Kalau yang lagi gua watchlist buat 6 bulan ke depan sih token-token CBDC ya. Token-token CBDC sama ya. Sebenarnya gua nggak kalau perihal narasi gua nggak begitu peduli. Oke. Selama gue dapat barang bagus di harga termurah yang belum masuk ke checks, ya pasti cuan, bro. Betul. Bukan pasti. I mean possibility-nya lebih gede. Possibility-nya lebih besar. Yes. Gitu. Oke, jadi ya kalau mau tahu lebih banyak jangan lupa join ke Cryptosium. Asik. Lumayan, dapat token bentar lagi gua. Oke, terima kasih banyak lagi Mas Belva. Kalau ada yang mau disampaikan ke teman-teman builders mungkin seputar Degan atau kisi-kisi biar jadi investor atau trader yang memang portonya hijau, monggo. Kalau lu beli sebuah barang, lu mainin sebuah barang, tolong baca dulu lah. Tolong baca dulu. Baca dulu, bener. Baca dulu, jangan males baca, bro. Ikro itu kalau kata. Baca lah dengan baik dan benar. Ingat apa kata malaikat Jibril? Ikro. Takut banget. Bawa malaikat. Mau mabuk lagi. Tolong titit.
Siap. Oke, berarti itu aja. Jangan lupa membaca Dior, benar-benar penting, any kind of things. Betul. Kita harus baca tuh gitu. Kalau kita nggak baca kan tulisannya dorong, lo tarik nggak bisa masuk kan kayak pintu Indomaret gitu. Jangan kemakan omongan influencer sama Twitternya. Asik. Ganteng. Gue suka nih gini nih. Nanti ditawalin nih influencernya siapa aja gini. Itu di luar gua ngomong ya. Tadi gue suka gitu. Oke, terima kasih banyak udah mampir di podcast Blog Dev kali ini. Siap, Bro Ron. Semoga bisa saling membantu untuk kedepannya. Oke. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman builders yang udah selalu setia nonton podcast Blog Dev Talk. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan di dunia blockchain bersama Blog Dev ID. Bisa mampir ke sosial media kami, bisa cek di website kami juga, ataupun juga tonton semua podcast yang ada di dalam Blog Dev ID. Saya Green Man Ron, izin pamit dari podcast kali ini. See you again builders. Bye-bye. Bye, thank you. Aku.